Halo, apa kabar semuanya? Sekarang kita ketemu lagi pada bab kedua di mata kuliah Hukum Laut. Yang kita bahas kali ini adalah sejarah perkembangan laut. Jadi gunanya mempelajari materi ini agar kita mampu menjelaskan tentang sejarah perkembangan hukum laut internasional dan sejarah perkembangan hukum laut di Indonesia. Baik, mari kita awali dengan membahas mengenai secara umum hukum laut ini dapat dibagi dalam dua kategori besar, yaitu hukum laut publik internasional dan hukum laut perdata internasional. Hukum laut publik internasional pada hakikatnya mengatur hubungan antar negara dengan negara dan atau organisasi internasional yang berhubungan dengan laut sebagai warisan bersama umat manusia dan mengatur tentang penetapan batas wilayah laut antar negara, selat internasional dan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam laut. Hukum laut perdata internasional merupakan bagian dari hukum nasional yang mengatur hubungan perdata yang terjadi di laut dan di dalamnya terdapat suatu elemen asing serta menyentuh lebih dari satu tata hukum dari negara-negara yang berlainan. Contohnya, tuntutan ganti rugi atas kecelakaan yang terjadi di laut negara A yang dilakukan oleh kapal negara B atau karena kelalaian negara pantai terkait dengan rambu-rambu dan alur pelayaran. Dalam materi hukum laut ini akan dibahas tentang laut dari aspek hukum, mulai dari permukaan, dasar, air, dan sumber daya, serta ruang udara di atas laut. Selain itu, membahas tentang pelayaran atau akses ke laut, serta batas laut antar negara. Sejarah perkembangan laut dimulai dari pendapat para sarjana di abad pertengahan yang menyatakan bahwa laut tidak boleh dimiliki oleh siapapun atau res nullius karena laut milik bersama umat manusia atau res communis. Hampir semua negara pada masa itu menggunakan laut hanya untuk sarana transportasi dan perikanan. Setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, banyak negara-negara mulai berkeinginan untuk menata kondisi ekonomi negaranya. Dan salah satu cara yang digunakan sebagai sarana meningkatkan ekonomi negaranya adalah melalui eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang ada di laut. Negara-negara pantai beranggapan bahwa wilayah laut yang dekat dengan wilayah daratannya menjadi bagian dari laut wilayahnya. Hanya saja pada waktu itu belum ada ketentuan yang membatasi suatu negara menetapkan laut wilayahnya. Sampai kemudian muncullah teori Bartolus yang membagi laut menjadi dua, yaitu pertama, bagian laut yang berada di bawah kekuasaan negara pantai, dan yang kedua, bagian laut yang bebas dari kekuasaan dan kedaulatan siapapun. Pada teori Bartolus memang tidak menyebutkan berapa mil batas laut yang berada di bawah kekuasaan negara pantai yang berbatasan dengan laut yang berada di luar kedaulatan negara atau laut bebas. Teori Bartolus ini kemudian berkembang dan direspons dengan teori yang lain, yaitu teori Baldus. Menurut teori ini, negara pantai mempunyai hak untuk pertama, memiliki laut, kedua, memakai atau menggunakan laut, tiga, mempunyai yurisdiksi atas laut, dan keempat, mempunyai wewenang untuk melakukan perlindungan atas laut dan kepentingan-kepentingan di laut. Dari dua teori ini kemudian menjadi inspirasi bagi negara-negara untuk membuat kesepakatan tentang hukum laut yang berlaku secara umum bagi negara-negara di dunia. Kodifikasi tahun 1958. Tahun 1958 ini merupakan tahap penting dan bersejarah bagi perkembangan hukum laut internasional karena di tahun itu PBB menyelenggarakan suatu konferensi hukum laut di Jenewa
dari 24 Februari sampai dengan 29 April 1958 dengan nama Konferensi PBB pertama tentang hukum laut dan dihadiri oleh 86 negara. Konferensi ini dianggap bersejarah dan penting karena alasan sebagai berikut. 1. Semenjak tahun 1930, hukum laut tidak pernah lagi dibicarakan dalam suatu konferensi internasional, yaitu semenjak gagalnya konferensi kodifikasi di Den Haag tahun 1930 yang diorganisasi Liga Bangsa-Bangsa. Sebagaimana kita ketahui, konferensi tersebut tidak berhasil membuat ketentuan-ketentuan umum karena tidak terdapatnya persesuaian paham tentang lebar laut wilayah dan pengertian mengenai zona tambahan. 2. Materi konferensi disiapkan oleh badan yang berwenang dari PBB, yaitu Komisi Hukum Internasional atau International Law Commission or ILC yang bekerja selama 9 tahun serta ditambah dengan hasil-hasil perdebatan dari Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB. 3. Konferensi bukan saja bertujuan mengkodifikasikan hukum-hukum kebiasaan yang ada, tetapi juga membantu perkembangan progresif hukum internasional atau the progressive development of international law and its codification, seperti yang diminta oleh resolusi PBB. Jadi, konferensi juga mempelajari prinsip-prinsip baru yang kemudian dirumuskan dalam konvensi-konvensi, prinsip-prinsip yang sampai waktu itu hanya merupakan pernyataan yang bersifat unilateral. Setelah mengadakan sidang dan perundingan selama 2 bulan, konferensi menghasilkan 4 konvensi tanggal 29 April 1958 di Jenewa. Keempat konvensi tersebut adalah 1. Conventions on the Territorial Sea and Contagious Zone. Konvensi mengenai laut wilayah dan zona tambahan mulai berlaku 10 September 1962. 2. Conventions on the High Seas. Konvensi mengenai laut lepas mulai berlaku 30 September 1962. 3. Conventions on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas. Konvensi mengenai perikanan dan perlindungan kekayaan hayati laut lepas mulai berlaku 20 Maret 1966. Kemudian yang keempat, Conventions on the Continental Shelf. Konvensi mengenai landas kontinen mulai berlaku 10 Juli 1964. Namun demikian, Konferensi 1958 tidak berhasil menentukan lebar laut wilayah. Oleh sebab itu, Konferensi Hukum Laut kedua yang diadakan tahun 1960 membahas secara khusus masalah ini. Namun karena kurang satu suara dalam proses pemungutan suara, konferensi ini gagal menghasilkan konvensi tentang laut wilayah. Konferensi PBB ketiga tentang hukum laut. Konvensi PBB tentang hukum laut yang diterima Konferensi Hukum Laut ketiga pada tanggal 30 April 1982 pada sidangnya yang ke-11 di New York untuk ditandatangani mulai tanggal 10 Desember tahun yang sama di Montego Bay, Jamaica, merupakan karya hukum masyarakat internasional yang terbesar di abad ke-20. Profesor Louis Sound, ahli hukum laut Amerika Serikat, ini menamakan konferensi tersebut Forum Petualangan Perdebatan Terbesar Abad ke-20. Dan Kurt Waldheim, mantan sekjen PBB, menyebutkan sebagai forum perundingan paling penting di abad ke-20. Dan yang diumpamakan oleh Tommy Koch, bekas ketua konferensi, sebagai rendezvous with history. Selain itu, konferensi PBB ketiga tentang hukum laut bukan saja yang terbesar, terpanjang, tetapi juga yang terpenting dalam sejarah konferensi internasional sepanjang yang diketahui. Konferensi PBB ketiga tentang hukum laut itu
pada hakikatnya merupakan kulminasi dari perundingan-perundingan antara negara-negara yang dimulai jauh sebelum 1973. Konferensi ini merupakan konferensi terbesar karena dihadiri lebih 160 negara dengan sekitar 5.000 anggota delegasi dengan bermacam latar belakang, yaitu diplomat, ahli hukum, pertambangan, perikanan, perindustrian, kelautan, perkapalan, lingkungan alam, dan lain-lain. Terpanjang karena konferensi itu berlangsung selama 9 tahun, dari Desember 1973 sampai September 1982, yang keseluruhannya berjumlah 12 sidang sekitar 90 minggu. Terpenting karena bukan saja dari hasil yang dicapai, tetapi berkat adanya kemauan bersama untuk berhasil betapapun banyak dan rumitnya permasalahan yang harus diatasi. Pidato Duta Besar Malta di PBB, Arvid Pardo, tanggal 1 November 1967, yang melancarkan gagasan untuk menjadikan daerah dasar laut di luar yurisdiksi nasional sebagai warisan bersama umat manusia atau Common Heritage of Mankind, telah merupakan motor pendorong agar PBB meningkatkan usahanya untuk merampungkan penyelesaian berbagai masalah hukum, terutama mengenai laut yang berada di luar yurisdiksi nasional. Lalu pada tanggal 18 Desember 1967, dengan segera dibentuk Ad Hoc Committee untuk mempelajari penggunaan secara damai dasar laut dengan beranggotakan 35 negara. Selanjutnya pada tanggal 21 Desember 1968, Ad Hoc Committee dirubah menjadi Committee on Peaceful Uses of the Seabed and the Ocean Floor Beyond the Limits of National Jurisdiction dengan menambah jumlah anggotanya menjadi 41 negara. Dalam sidang-sidangnya di musim semi di New York dan musim panas di Jenewa tahun 1970, komite meminta pandangan negara-negara anggota mengenai kemungkinan diselenggarakannya suatu konferensi mengenai hukum laut. Sebagai hasil pekerjaan komite, Majelis Umum PBB pada tanggal 17 Desember 1970 menerima Declarations of Principles Governing the Seabed and Ocean Floor and the Subsoil thereof Beyond the Limits of National Jurisdiction. Ini berarti bahwa daerah dasar laut dan lapisan tanah di bawahnya dinyatakan sebagai warisan bersama umat manusia yang merupakan penegasan dari apa yang dicetuskan Duta Besar Arvid Pardo beberapa tahun sebelumnya. Di samping itu, Majelis Umum PBB juga memutuskan untuk menyelenggarakan konferensi PBB ketiga tentang hukum laut tahun 1973 dan memperluas keanggotaan komite menjadi 86 dan kemudian 91. Setelah 6 kali mengadakan sidang persiapan dari bulan Maret 1971 sampai bulan November 1973 di Jenewa dan New York, dan setelah komite membubarkan diri, maka dibukalah sidang pertama konferensi PBB ketiga tentang hukum laut di New York dan tanggal 3 sampai 15 Desember 1973 yang khusus mengatur hal-hal yang bersifat prosedural. Pada sidang kedua di Caracas, Venezuela, dari tanggal 20 Juni sampai 29 Agustus 1974, 115 negara menyampaikan pernyataannya dalam perdebatan umum. Pada sidang tersebut telah dapat diedarkan kecenderungan-kecenderungan umum mengenai berbagai aspek hukum laut. Pada sidang ketiga di Jenewa, dari 17 Maret sampai 9 Mei 1975, berhasil dikeluarkan Informal Single
Negotiating Text atau ISNT. Di New York, selama sidang kelima dari 15 Maret sampai 7 Mei 1976, perundingan-perundingan berhasil mengeluarkan Revised Single Negotiating Text atau RSNT. Di waktu sidang kelima di New York dari tanggal 2 Agustus sampai 17 September 1976, dicapai kemajuan dalam beberapa bidang, tetapi menghadapi jalan buntu mengenai cara pengelolaan dan pengaturan dasar laut dalam. Pada sidang ke-6, dari tanggal 23 Mei sampai dengan 15 Juli 1977 di New York, konferensi menghasilkan Informal Composite Negotiating Text atau ICNT sebagai tanda bahwa perundingan-perundingan tetap mengalami kemajuan. Pada sidang ke-7 di Jenewa dari tanggal 28 Maret sampai 19 Mei 1978, dibentuk Negotiating Groups atau INGs yang jumlahnya 7 untuk mengenai masalah-masalah berat atau hardcore issues. Sidang ke-8 di Jenewa dari tanggal 19 Maret sampai 27 April 1979 dan sidang ulangan dari sidang ke-8 tersebut di New York dari 19 Juli sampai dengan 24 Agustus 1979 ini berhasil mengedarkan ICNT Rev 1 dan memusatkan upaya untuk menangani masalah-masalah dasar laut dalam. Pada sidang ke-9 di Jenewa tanggal 3 Maret sampai 4 April 1980 telah dapat dikeluarkan ICNT Rev 2 dan memulai pekerjaan terperinci mengenai klausula-klausula penutup, sedangkan pada sidang ulangan ke-9 yaitu tanggal 28 Juli sampai dengan 29 Agustus 1980 telah dapat beredar ICNT Rev 3 yaitu naskah informal rancangan konvensi tentang hukum laut. Pada sidang ke-10 9 Maret sampai dengan 24 April 1981 mulai beredar naskah resmi pertama rancangan konvensi. Jamaika dan Republik Federal Jerman masing-masing dipilih sebagai markas International Seabed Authority dan International Tribunal for the Law of the Sea. Di samping itu, Amerika Serikat mengemukakan keberatan-keberatannya atas ketentuan-ketentuan dasar laut. Selanjutnya ditetapkan tahun 1982 sebagai sidang terakhir. Pada sidang ke-11, para delegasi berusaha keras untuk merampungkan rancangan konvensi. Sidang mengadakan sejumlah amandemen terhadap rancangan. Demikianlah pada tanggal 30 April 1982 dilakukan pemungutan suara dan atas permintaan Amerika Serikat diadakan recorded vote dengan hasil 130 suara menerima, 4 menentang, yaitu Israel, Turki, Amerika Serikat, dan Venezuela, dan 17 abstain. Lahirnya Konvensi Hukum Laut yang baru ini merupakan hasil dari upaya masyarakat internasional selama 14 tahun, yaitu semenjak didirikannya Ad Hoc Committee bulan Desember 1967. Konvensi baru tersebut juga merupakan kemenangan bagi negara-negara berkembang yang pada umumnya buat pertama kali betul-betul aktif berpartisipasi dalam merumuskan berbagai ketentuan yang mencerminkan kepentingan mereka di bidang hukum laut, berbeda dengan konferensi-konferensi tahun 1958 dan 1960. Selain itu pula, sesuai pasal 308, konvensi mulai berlaku 12 bulan setelah tanggal didepositkannya piagam ratifikasi atau aksesi yang ke-60.
Konvensi tersebut telah mulai berlaku semenjak tanggal 16 November 1994 dan sampai bulan April 1999 telah diratifikasi oleh 130 negara. Hal ini juga merupakan keberhasilan Indonesia karena rancangan itu berisikan satu bab khusus mengenai negara kepulauan, pasal 46 sampai pasal 54, yang telah diperjuangkan dengan segala jerih payah selama seperempat abad. Sepanjang yang menyangkut Indonesia, konvensi tersebut telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, tanggal 31 Desember 1985, dan piagam ratifikasinya telah didepositkan pada Sekretaris Jenderal PBB tanggal 3 Februari 1986. Selain itu, mengenai Konvensi-Konvensi Jenewa tentang Hukum Laut 1958, Indonesia telah meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1961, kecuali Konvensi mengenai Laut Wilayah dan Zona Tambahan. Namun ratifikasi konvensi ini mengenai landas kontinen dan konvensi mengenai perikanan ditolak karena disertai persyaratan. Kemenangan ini merupakan kemenangan bagi seluruh masyarakat internasional karena telah berhasil mengakomodasikan berbagai macam kepentingan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang, antara berbagai kelompok negara, seperti antara negara-negara berpantai dan tak berpantai. Konvensi baru tersebut secara keseluruhan akan dapat membantu meningkatkan perdamaian karena telah merumuskan ketentuan-ketentuan yang mengatur kegiatan umat manusia atas 2/3 permukaan bumi. Sehubungan dengan konvensi-konvensi tersebut, pasal 311 Konvensi Hukum Laut yang baru menyatakan bahwa konvensi ini harus diutamakan dari konvensi-konvensi sebelumnya. Oleh karena itu, sekarang ini kita akan membahas terutama pada ketentuan-ketentuan konvensi yang sekarang, yang berisikan ketentuan-ketentuan komprehensif dan yang sebagian telah diterima oleh masyarakat internasional melalui konvensi-konvensi sebelumnya. Baiklah, sekarang kita membahas mengenai perkembangan hukum laut di Indonesia. Perkembangan pengaturan tentang laut di Indonesia pada dasarnya sejalan dengan perkembangan hukum laut internasional. Hal ini bisa terlihat karena Indonesia merupakan negara maritim yang menggantungkan sebagian perekonomian dari laut. Untuk pertama kalinya, pengaturan tentang perairan Indonesia diatur di dalam Territoriale Zeeën Maritiem Kringen Ordonnantie atau TZMKO atau Ordonansi tentang Laut Wilayah Indonesia tahun 1939. Karena pada waktu itu Indonesia masih dijajah Belanda, maka semua produk hukum, yaitu Konvensi Den Haag 1930 tentang penetapan laut wilayah yang diratifikasi oleh Belanda, maka juga harus diberlakukan di Indonesia. TZMKO ini menentukan bahwa lebar laut wilayah Indonesia adalah 3 mil dengan luas wilayah 100.000 km persegi. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum Iuti Possidetis bahwa wilayah laut Indonesia merupakan warisan wilayah Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pun tidak menyebut secara spesifik wilayah Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sedangkan untuk wilayah darat terdiri atas pulau-pulau atau daerah bekas jajahan Hindia Belanda.
Dengan lebar laut wilayah 3 mil, maka terdapat kantong-kantong perairan internasional atau Swiss Cheese Theory, sehingga akan mengganggu kestabilan pertahanan dan keamanan nasional. Hingga pada tahun 1957, Perdana Menteri Juanda mengeluarkan pernyataan politik yang dikenal dengan nama Deklarasi Juanda yang menyatakan bahwa negara berdaulat di wilayah darat dan wilayah perairan di antara pulau-pulau atau daratan. Kemudian ditetapkan bahwa batas laut teritorial adalah 12 mil diukur dari garis pantai pulau terluar. Deklarasi Juanda merupakan deklarasi unilateral, kemudian dikenal dengan konsep negara kepulauan atau archipelagic state, dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 4 PRP 1960 tentang perairan Indonesia. Dengan penetapan tersebut, maka luas wilayah Indonesia bertambah 6 juta kilometer persegi. Sebagai bagian dari masyarakat internasional sangat berkepentingan terhadap hukum laut, maka pemerintah meratifikasi 3 Konvensi Jenewa 1958 dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1961. Konvensi tersebut adalah: pertama, Convention on the High Seas atau Konvensi mengenai Laut Lepas, mulai berlaku 30 September 1962. Kedua, Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas atau Konvensi mengenai Perikanan dan Perlindungan Kekayaan Hayati Laut Lepas, mulai berlaku 20 Maret 1966. Dan ketiga, Convention on the Continental Shelf atau Konvensi mengenai Landas Kontinen, mulai berlaku 10 Juli 1964. Sebagai konsekuensi dari penetapan lebar laut wilayah 12 mil, maka diwajibkan kepada pemerintah Indonesia untuk menetapkan alur lintas damai bagi kapal-kapal asing yang akan memasuki wilayah perairan Indonesia. Kemudian ditetapkan Undang-Undang Nomor 8 1962 tentang lintas damai. Secara berurutan, hukum laut di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat baik karena tuntutan dari masyarakat dan dunia internasional terkait dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya hayati laut. Peraturan yang telah dibuat, misalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Zona Ekonomi Eksklusif, kemudian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Selanjutnya, pemerintah Indonesia juga meratifikasi UNCLOS 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982. Perkembangan berikutnya adalah diubahnya Undang-Undang Nomor 4 PRP 1960 dengan Undang-Undang 6 1996 perairan Indonesia, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan PP Nomor 36 Tahun 2002 tentang Lintas Damai, PP Nomor 37 Tahun 2002 tentang ALKI, dan PP Nomor 38 Tahun 2002 penetapan titik koordinat wilayah Indonesia. Dengan meratifikasi UNCLOS 1982, memberi tambahan wilayah Republik Indonesia dari 100.000 km persegi menjadi 6 juta km persegi, berupa perluasan wilayah kedaulatan, hak berdaulat, dan kewenangan tertentu, serta tambahan kekayaan sumber daya alam. UNCLOS 1982 juga memberi tanggung jawab dan kewajiban Indonesia kepada masyarakat internasional, termasuk terhadap negara-negara tetangga, dan juga tanggung jawab nasional.
Tanggung jawab internasional ini merupakan kewajiban merundingkan perbatasan negara-negara yang pantainya berhadapan atau berdekatan dengan Indonesia, Innocent Passage dan Archipelagic Sea Lane Passage. Setelah kita membahas mengenai materi ini, akhirnya kita mendapatkan rangkuman dari seluruh yang kita pelajari dari awal, yaitu sejarah perkembangan hukum laut dimulai dari pendapat para sarjana di abad pertengahan yang menyatakan bahwa laut tidak boleh dimiliki oleh siapapun atau res nullius karena laut milik bersama umat manusia atau res communis. Hampir semua negara pada masa itu menggunakan laut hanya untuk sarana transportasi dan perikanan. Setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, banyak negara-negara mulai berkeinginan untuk menata kondisi ekonomi negaranya, dan salah satu cara yang digunakan sebagai sarana meningkatkan ekonomi negaranya adalah melalui eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang ada di laut. Berakhirnya Perang Dunia Kedua membuat negara-negara menyadari kondisi wilayah laut negaranya yang berperan penting dalam pertahanan keamanan negara. Laut kemudian dibagi dalam beberapa zona yang kemudian ditetapkan dalam UNCLOS 1982 sesuai dengan rezimnya masing-masing. Baiklah, demikian dulu materi kita mengenai sejarah hukum laut, dan kita akan ketemu lagi pada materi yang selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan bunyikan lonceng. Terima kasih, sampai jumpa.